ada kisah nyata yang menarik yang saya baca dalam sebuah buku. Pada tahun 1961 sampai dengan 1989, kota Berlin itu dibagi dua, menjadi West Berlin dan East Berlin. East Berlin itu dikuasai oleh komunis, West Berlin, Berlin Barat itu dikuasai oleh liberal Eropa. Dan ada sekelompok orang komunis ini begitu benci dengan orang Barat. Maka mereka membuat surprise untuk orang Barat. Mereka tumpuk di sebuah truk sampah. Lalu sampah satu truk itu mereka masukkan ke kota Berlin Barat. Orang Berlin Barat tentunya jengkel. Dan spontan mereka berpikir, gua bales. Tapi tiba-tiba sebelum melakukan itu, mereka berkata, kita bukan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bersihkan truk itu. Mereka isi truk itu dengan makanan kaleng dan makanan siap saji. Kemudian setelah penuh truk itu diisi, ditulis. Pada saat dikirimkan ke kota Berlin Timur, ditulis di situ. Tulisannya besar sekali. Setiap orang memberi dari apa yang dia miliki. Jadi kalau orang punya sampah, dia hanya bisa memberi sampah. Dari orang yang punya sukacita, pasti dia bisa memberi sukacita. Dari orang yang isinya cuma punya kepahitan hidup, jangan harap dia bisa ngomong enak, nggak pernah, ngeritik melulu. Wah jelek, jelek, jelek. Kalau dia buat pasti lebih jelek. Jadi orang hanya bisa memberikan apa yang dia miliki. Jadi di situ jelas, kalau orang belum merasa cukup, belum merasa terberkati, mana mungkin dia bisa memberkati. Boleh saya pegang ya supaya saya mundur gak hilang suaranya. Jadi bisa jadi orang juga bisa berbagi, bisa. Tapi berbaginya itu pamrih. Ada orang yang memberi persembahan 100.000. Saya percaya nanti jadi 1 juta itu. Tuhan baik pada saya. Taunya tidak pernah dapat apapun. Dan jengkel. Akhirnya minggu kemudian 50.000. Saya suatu hari pernah misa di Lembang. Dalam misa itu ada doa-doa novena yang saya bacakan. Dan saya harus membacakan apa yang tertulis. Karena itu doa permohonan. Lalu pada saat saya membacakan, saya betul-betul malu sekali karena saya harus berdoa, Tuhan yang maha baik, kami mohon kepadamu, semoga tanah yang 6 bulan yang lalu saya beli 1 meter cetiau, besok laku gotiau. Jadi orang itu berdoa, berbuat baik, memberkati karena ingin mendapatkan berkat lebih banyak lagi. Jadi lihat di sini, berkat itu bukan mengalir dari orang yang sudah terberkati. Oleh karena itu, firman Allah yang ingin kita renungkan menarik di sini. Tadi dikutip dalam kitab suci. Saya minta muncul di situ, belum muncul. Kok wajah saya lagi? Wajah saya tidak perlu, tidak menarik. Firman Allah tadi dikatakan, malaikat waktu datang berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah ini, jangan takut. Saya mau berhenti di kata jangan takut. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ada suara dari atas yang selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir. Burung di udara, ikan di laut, bunga-bunga pun dipelihara oleh Tuhan. Dan di situ di kalimat berikutnya dikatakan, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Waktu saya baca di Injil Vulgata dan di Injil King James Version,
kesukaan itu ditulis joy, great joy. Lalu ditulis dalam bahasa Latinnya gaudium magnum, kesukaan. Saya ingin mencoba menyatukan antara renungan saya di Injil Lukas dengan Injil Yohanes. Injil Yohanes berkata, Yohanes 15 ayat 11 dikatakan, semuanya kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kalau kita membaca, seringkali lebih mudah di-compare dengan bahasa aslinya, jadi lebih mengerti. Saya waktu membacakan bacaan King James Version ditulis, your joy be complete, menjadi penuh, komplit.